Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semua pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini ya, saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas ya, atau yang dikenal dengan istilah BMC. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan video materi sebelumnya, yaitu tentang customer journey map ya, CMJ ya. Jadi ada beberapa istilah aja ya yang sebenarnya hampir sama ya. Intinya sebuah kerangka ya, kerangka atau plan ya untuk ke depan mengenai bisnis yang akan kita kerjakan dalam sebuah kanvas ya, atau sebuah lukisan ya, istilahnya gitu. Jadi bisnis model kanvas. Ini tujuannya sebenarnya untuk apa ya? Tujuan utamanya ya untuk menganalisa market atau pasar. Ya, jadi kita tahu target pasar kita itu kayak apa. Ya, sebenarnya intinya tetap di market, ya, di market, menganalisa market. Ya, segmentasi pasar, target pasar, ya, intinya tetap itu. Ya, cuman bahasanya aja yang mungkin ya lebih dikembangkan gitu. Apa itu bisnis model? Yaitu proses bagaimana perusahaan menciptakan value, menciptakan nilai lebih dan mendapatkan keuntungan dari value yang diciptakannya secara berkelanjutan. Nah, jadi value itu menciptakan nilai lebih ya, dari sebuah bisnis yang kita tawarkan, ya, produk yang akan kita tawarkan. Apakah bisnis model ini penting? Ya, tentu saja sangat penting ya, kita namanya mau planning ke depan ya, kita harus bisa membaca petanya ya, kerangkanya itu kayak apa ya. Kanvas itu istilahnya seperti ini ya, dituangkan dalam bentuk lukisan seperti ini ya, kayak partner, value proposition, customer relationship, customer segment, channelnya apa saja, key resource-nya ya. Jadi ini nanti yang akan dikerjakan adalah seperti ini yang akan saya jelaskan. 10 langkah dalam membuat sebuah BMC atau bisnis model kanvas. Langkah pertama yaitu customer segment. Jadi siapa konsumenmu? Ya, jadi marketmu itu siapa, konsumenmu siapa? Ini sangat penting ya. Jadi kayak CJM kemarin ya, sebenarnya juga tetap intinya ketika kita punya produk ya, jadi kita harus benar-benar tahu marketnya itu siapa, konsumennya siapa, dan ini dijelaskan secara detail. Seperti apa deskripsi orang yang ingin masalahnya Anda pecahkan ya. Jadi dia punya masalah, kamu menawarkan solusi, istilahnya seperti itu. Ya, bagaimana karakteristik mereka, apa yang mereka pikirkan, rasakan, lalu yang mereka lakukan. Nah, nanti kita mengidentifikasi konsumen. Nah, dan ini yang diperhatikan adalah customer segment dimension, customer karakter sama customer problem. Jadi ini istilahnya karakteristik konsumen, kemudian apa yang mereka pikirkan, kemudian customer, masalah mereka itu apa. Nah, nanti kamu menjual produk itu adalah solusi dari masalah mereka. Tuh. Langkah kedua yaitu value proposition. Value proposition yaitu solusi apa yang Anda tawarkan ke konsumen Anda. Ya, jadi apa yang menarik dari solusi Anda? Ya, jadi kamu menawarkan solusi itu apa yang menarik sehingga dia mau memilih dan membeli dan menggunakan produkmu, value dari produkmu. Jadi ketika seorang konsumen mengorbankan uangnya, misalkan nilainya 100.000, dia itu benar-benar puas ya, intinya itu puas dengan solusi yang kamu tawarkan berupa produk itu ya. Jadi intinya gitu ya, jadi tidak, mereka itu enggak apa, dengan mengorbankan nilai uang ya, jadi mereka juga mendapatkan solusi. Nah, dan ini yang perlu diperhatikan di sini adalah masalah yang akan diberi solusinya. Pilih yang jumlahnya besar, berikan solusi yang unik dan memiliki benefit yang luas, jadi memiliki banyak manfaat yang luas. Nah, jadi ini ya, jadi memberikan nilai lebih, kemudian memberikan banyak manfaat. Nah, kemudian yang ketiga adalah channel ya, saluran ya. Dalam BMC adalah entitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membuat value proposition yang sudah dibuat itu sampai ke konsumen. Bagaimana value tersebut bisa sampai ke konsumen, itu memakai saluran apa. Nah, jadi setiap segmen pasar berbeda channelnya ya, jadi kamu harus memahami segmentasi pasar dari produkmu ya. Jadi setiap saluran itu, setiap channelnya itu memang berbeda ya. Segmen ini menggunakan ini,
segmen ini menggunakan channel ini. Nah, itu memang berbeda ya, sesuai dengan segmennya. Misalkan kalau target atau segmennya usia segini sampai usia remaja, nah itu juga sudah berbeda dalam membuat channelnya ya, jadi itu. Langkah keempat yaitu customer relationship, bagaimana kita berinteraksi kepada konsumen setelah terjadi transaksi ya, untuk memastikan konsumen puas dengan value yang kita tawarkan sepanjang hingga akhir life cycle-nya ya. Jadi tidak kok apa itu setelah transaksi kita selesai, jadi kita istilahnya juga meminta feedback ya, kita meminta testimoni ya, saran-saran ya. Jadi untuk kedepannya supaya lebih maju kita bagaimana, nah, tuh caranya organisasi menjalin hubungan dengan konsumen yang sudah membeli value yang ditawarkan dan tercipta loyalitas atau transaksi kembali. Istilahnya ya, transaksi yang berhasil itu yang punya repeat order ya, jadi dia bertransaksi kembali ya, setelah kita menawarkan produk ini ternyata mereka puas ya, kemudian ada repeat ordernya, jadi mereka membeli kembali ya, berarti kita sudah berhasil di sini ini ya, kalau mereka membeli kembali ya. Atau kita menawarkan produk yang lain yang masih dalam cycle kita tapi mereka juga membeli ya, jadi istilahnya mereka benar-benar sangat puas ya dengan apa yang kita tawarkan ya. Langkah kelima yaitu revenue stream. Revenue stream adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan yang berasal dari value proposition yang ditawarkan. Jadi hal yang paling penting adalah harus terjadi koneksi yang clear antara revenue stream yang dihasilkan dari proposition dan customer segmen mana yang membayar untuk hal tersebut. Jadi di sini kita memerlukan istilahnya list building ya, kita membangun data konsumen, data prospek ya, data yang sudah repeat order ya, itu kita harus benar-benar membukukan di sini ini ya, kita harus membukukan ya. Kalau di WA ya kita harus tandai khusus istilahnya ya, kita mengelis istilahnya ya, mana prospek, mana yang sudah order, mana yang pelanggan ya, mana yang sudah reseller kita misalkan atau menjadi agen kita. Itu memang penting ya, jadi sangat penting. Istilahnya itu kalau dalam bahasa digital marketing adalah list building ya, membangun data list. Kemudian langkah keenam yaitu aktivitas keenam, proses menciptakan value proposition yang lebih baik dan kompetitif sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi kita ideanya di sini tetap value ya, jadi memberikan nilai lebih. Aktivitasnya adalah aktivitas pokok. Apabila hilang atau tidak, maka proses yang kompetitif tidak akan terrealisasikan. Jadi makanya tadi kita harus membangun data list tadi ya. Gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk lebih kita bisa lebih mengidentifikasi ya. Misalkan perlakuannya sudah berbeda, perlakuan seorang pelanggan kita kepada pelanggan, perlakuan sama yang belum order sama sekali, terus atau istilahnya prospek, atau sama perlakuan ke agen kita ya, itu sudah berbeda. Makanya kita perlu mengidentifikasi ya, supaya ya, nanti kalau misalkan kita mau membuat promo dan lain-lain dan kita broadcast, nah itu kita sudah berbeda ya, broadcast promo ke agen, broadcast promo ke prospek, nah itu juga sudah berbeda. Nanti kita lebih mudah intinya itu. Langkah kedua yaitu research yang ketujuh, sumber daya strategis yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas untuk menghasilkan value proposition sesuai dengan yang diharapkan. Di sini buatlah daftar sumber daya utama yang dibutuhkan untuk menunjang. Nah, nanti contohnya terakhir akan saya berikan ya, contohnya BMC ya, untuk produk tertentu akan saya berikan. Langkah ke-8 yaitu pihak lain yang dapat bekerjasama partner dalam mengembangkan suatu usaha ya, yaitu klien ya istilahnya, atau mitra yang mendukung dari usaha kita ya. Buatlah daftar pihak di luar perusahaan ya yang telah expert di bidangnya masing-masing untuk dijadikan partner. Nah, jadi istilahnya kita itu kita kompetisi tapi secara sehat ya, justru malah misalkan jangan dianggap kita harus menjatuhkan pesaing kita itu, jadi jangan seperti itu, tapi dianggap sebagai partner ya, partner supaya kita bisa saling mendukung ya, mendukung usaha ya tuh, jadi jangan menjatuhkan. Langkah ke-9 yaitu cost struktur. Cost struktur adalah daftar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka menciptakan value proposition kepada konsumen. Biasanya cost struktur ini ditarik dari aktivitas, yaitu elemen biaya yang dikeluarkan untuk membiayai aktivitas dalam menciptakan value promotion ya. Jadi di sini emang ada biaya khusus ya untuk suatu menciptakan value ya, membentuk tim manajemen ya, untuk untuk menciptakan ini value ini ya, memang kita harus ada istilahnya biaya khusus oleh perusahaan. Ini kalau sudah skala manajemen sudah besar ya, kita bisa membentuk tim. Tapi kalau yang masih pemula atau misalkan UMKM yang masih
mencoba untuk berkembang ya kita lakukan sendiri saja ya, kita riset sendiri, kita lakukan sendiri aja. Langkah ke-10 yaitu analisis validasi model bisnis, yaitu data yang kita buat hanya perkiraan atau asumsi menurut kita benar ya, karena perlu divalidasi dengan analisis SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, threat ya, survei langsung ke calon customer ya. Jadi di sini dalam hal ini kita memang benar-benar kita membuat ini berdasarkan data real ya, jadi berdasarkan riset, berdasarkan survei, research ya. Kemudian dengan analisis SWOT tadi ya. Jadi di sini kita memerlukan, kalau kita istilahnya mau mengembangkan ini ya memang kita harus benar-benar terjun ke lapangan, kita benar-benar survei real, jangan cuma di hanya fiksi saja, perkiraan saja ya. Jadi memang harus benar-benar real. Jadi ini namanya memang ya kita di planning ya, kita mau berwirausaha atau berbisnis itu memang ya harus di planning ya. Yang di planning aja bener kadang bisa meleset, apalagi yang tidak di planning sama sekali ya. Paling tidak kita tahu kerangka atau peta apa yang akan kita lakukan ke depan. Dan ini adalah contoh BMC untuk produk, misalkan keripik pisang seperti ini. Oke, partnernya mitra usaha, minimarket, toko, hotel ya, GoFood, rumah kemasan ya. Ini ke partner pengusaha catering, BUMDes. Ya, kemudian aktivitas utama budidaya pisang, pengolahan pisang, jadi keripik ya, ini value-nya pengolahan ya, membuat cake pisang, pemasaran ya, jadi kita menjual pisang sama menjual keripik maupun dibuat selai dan lain-lain itu sudah beda ya, jadi kita menambahkan nilai value lebih itu tadi ya. Sumber daya utama lahan budidaya pisang, peralatan perajian keripik, alat menggoreng yang baik, alat pembuatan cake. Kemudian untuk proposisi nilai ini misalkan ini keripik pisang aneka rasa ya, bisa dibuat varian ya, asin, coklat, berbeku, stroberi ya. Terus kemudian kemasan menarik sebagai teman kumpul ya. Jadi di sini kemasannya itu diperbarui ya, unik ya, supaya berbeda dengan keripik pisang yang lain. Itu bagaimana caranya itu kalian pikirkan sendiri ya. Keripiknya tahan lama ya, tidak mudah lempem ya. Misalkan aneka cake berbahan dasar pisang, menerima pesanan antar online, delivery order ya. Kita misalkan mengurus perizinannya ya, jadi istilahnya kita membuat perizinannya PIRT terutama itu ya. Saya kira kalau produk UMKM PIRT ya, sama MUI ya. Tempat belajar petani dan pelajar untuk budidaya pisang dan pengolahan hasilnya. Kemudian kemitraan pelanggan ya, yang keempat customer relationship, yaitu penjualan langsung di outlet atau online ya. Kemudian kita membuka peluang reseller atau minimarket atau toko ya. Kemudian customer segmennya ya keluarga ya, remaja, mahasiswa, anak-anak ya. Ini bisa dijelaskan lebih detail lagi ya, ini hanya sekedar contoh saja ya. Channel salurannya adalah brosur ya, eksibisi, media online, bisa sosial media marketing, bisa website ya, itu salah satu kanal atau saluran ya. Kemudian sosial media marketing sendiri juga ada Instagram, Facebook, TikTok, ya, YouTube ya. Jadi kemudian bisa marketplace, melalui marketplace ini bisa dikembangkan sendiri, ditambah ini hanya perkiraan saja. Ya, kemudian struktur biaya cost struktur ini ada budidaya ya, biaya usaha tani, panen pasca panen, pembuatan keripik pisang ya, ini biaya produksi istilahnya. Ya, pembuatan keripik pisang, biaya air dan listrik. Ini biaya produksi. Nah, ini bisa dikembangkan juga ya, tidak harus seperti ini tapi lebih detail malah lebih bagus. Revenue-nya harus mendapatkan ya penjualan dari keripik pisang, penjualan cake pisang, penjualan daun pisang. Ya, ini bisa digali lagi jasa memberikan pelatihan bagi petani. Ya, istilahnya membuat kursus pelatihan untuk UMKM ya, bagaimana mengolah keripik pisang ya. Istilahnya digali value-nya ya. Misalkan dikembangkan lagi, dibuat selai, dibuat brownies ya. Itu hanya ini hanya sebagai contoh saja, itu bisa digali kembali. Demikian penjelasan saya mengenai BMC, bisnis model kanvas. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.